Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkatkan sebuah kisah yang semestinya harus kita ulang-ulang untuk menceritakannya, yang tujuan dan maksud untuk menghidupkan hati kita yang seolah-olah telah mati. Rasanya kecintaan dan kerinduan kita terhadap Rasulullah itu sebagai ucapan jempol belaka. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kesedihan melanda seantero Madinah bahkan dunia pada saat itu. Banyak para sahabat yang mereka itu hijrah atau berpindah dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah kepada kota-kota lainnya. Di antaranya ada sahabat Anas bin Malik yang dia pindah ke negeri Basrah. Sedangkan yang paling terkenal dari para sahabat-sahabat yang hijrah mereka atau berpindah dari kota Madinah ke kota lainnya, yaitu Bilal bin Rabah, yang beliau pada saat itu pindah dari kota Madinah ke negeri Syam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidina Bilal pada saat itu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, dan dia berkata, "Ya Khalifah, aku mengundurkan diriku. Aku tidak bisa lagi menjadi tukang azan, wahai Khalifah." Maka pada saat itu Khalifah Abu Bakar pun menjawab, "Tidak Bilal, aku tidak akan berani menurunkan orang yang diangkat oleh Rasulullah. Yang mengangkatmu itu menjadi tukang azan itulah Rasulullah. Mana mungkin aku berani menurunkan kamu, wahai Bilal." Lalu Bilal pun berkata, "Aku tidak bisa lagi, wahai Khalifah." "Kenapa kau tidak bisa? Engkau sudah terbiasa dengan azan," kata Khalifah Abu Bakar. Lalu Bilal pun menjawab, "Wahai Khalifah, kebiasaanku di saat menjelang sembahyang, aku selalu menuju ke tempat itu sambil menunjuk kubur Rasulullah, yang mana dulunya kubur tersebut adalah kamarnya Rasulullah. Kebiasaanku di saat mau masuk waktu sembahyang, aku selalu menyamperi Rasulullah dan aku memanggil Rasulullah, 'Ya Rasulullah, ya Rasulullah.' Lalu Rasulullah langsung keluar dan memboncengi tanganku dan mengantarkanku ke menara itu. Dan Rasulullah menunggu di bawah dan aku naik ke atas. Kemudian Rasulullah memberi isyarat yang bahwa waktu azan sudah tiba, wahai Bilal. Maka aku mengumandangkan azan pada saat itu. Biasanya saat aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka aku akan menoleh kepada beliau. Dan sekarang aku tidak bisa melakukan itu semua. Bahkan sekarang aku sering lupa. Aku pergi dari rumahku saat menjelang waktu sembahyang. Aku pergi ke tempat Rasulullah, namun di saat sampainya aku di sana, aku baru sadar bahwa Rasulullah telah tiada. Dan aku tidak bisa melakukan ini semuanya. Izinkan aku untuk tidak azan lagi, wahai Khalifah." Akhirnya diizinkan Sayyidina Bilal untuk tidak azan lagi. Dan setelah itu Bilal pergi ke negeri Syam dan menetap di sana. Setelah beberapa bulan lamanya, tiba-tiba Sayyidina Bilal bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu Bilal ditegur oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ma hazal jafa lima lam tazurni." Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, mana kerinduanmu kepadaku, lama engkau tidak mengunjungiku. Sontak terbangun Sayyidina Bilal dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Sampai-sampai keluarganya ketakutan. "Ada apa ya Bilal? Ada apa ya Bilal engkau menangis seperti ini?" tanya daripada keluarganya.
Bilal menjawab, "Aku takut ditinggal Rasulullah." Maka pada saat itu keluarganya pun lebih ketakutan lagi. "Apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Dosa apa yang kau lakukan sehingga kau ditinggal Rasulullah?" Bilal pun berkata, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Aku bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah menegurku. Rasulullah bilang, hatiku ini keras. Aku tidak pernah berkunjung kepadanya." Maka keluarganya pun berkata pada saat itu, "Bilal, itu artinya engkau dipanggil untuk ke sana. Jangan engkau menangis." "Tetapi aku takut ditinggal Rasulullah," kata Bilal pada saat itu. "Bilal, kami sekeluarga mengizinkan engkau untuk pergi kepada Rasulullah," kata daripada keluarganya Bilal. Setelah keluarganya mengizinkannya untuk pergi kepada Rasulullah, maka pada saat itu Bilal pun mempersiapkan dirinya untuk pergi ke kota Madinah dengan penuh kerinduan. Ada yang bilang Bilal pergi dengan kakinya, dan ada juga yang bilang dia pergi dengan keledai. Perjalanan yang tak kunjung lelah, karena itulah perjalanan penuh dengan kerinduan. Di saat Bilal hampir sampai ke kota Madinah, dia menyaksikan gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Dia menitikkan air mata karena dia sadar bahwa gunung-gunung itu pernah melihat wajah Rasulullah. Sehingga dia memasuki ganggang yang ada di sana. Tangisannya pun semakin kuat karena tempat-tempat itu yang diinjak dan dilewati Rasulullah bersama Bilal pada saat dahulu. Terus dia berjalan dengan cepat hingga mendekati kubur Rasulullah SAW. Saat mendekati kuburan Rasulullah, Bilal tidak bisa menahan kakinya sehingga tertunduklah dia di samping kubur Rasulullah dengan tangannya ditumpangkan ke pusaran Rasulullah pada saat itu. Dan dengan tangis, dia mengucapkan salam dengan suara yang serak karena sudah dihabiskan untuk menangis di dalam perjalanan. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah." Tiba-tiba ada yang menepuk pundak beliau. Terkagetlah Bilal. Ternyata yang menepuk pundaknya itu adalah Khalifah Abu Bakar. Lalu Bilal pun bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa Khalifah ada di sini?" Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Harusnya aku yang bertanya, kenapa engkau menangis dan kenapa engkau ada di sini?" kata Abu Bakar. Bilal berkata, "Aku takut ditinggal Rasulullah." "Kenapa Bilal? Dosa apa yang kau lakukan sehingga takut seperti itu?" tanya Abu Bakar. Bilal pun menjawab dan menceritakan hal-hal yang dialami di dalam mimpinya hingga dia ketakutan seperti itu dan hingga bergegas secepat mungkin untuk pergi ke kota Madinah ini. Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Demi Allah, orang yang pernah menangis karena rindunya kepada Rasulullah, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dan engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah." Maka barulah setelah itu mulai reda air matanya Bilal setelah Abu Bakar mengucapkan kata-kata itu. Selang beberapa saat dan duduk Bilal sambil ditemani Umar dan Abu Bakar di sana pada saat itu. Pada saat itu Abu Bakar menawarkan kepada Bilal, "Bilal, mumpung engkau ada di sini, bagaimana jikalau kamu azan lagi? Kami dan orang-orang pun rindu ingin mendengarkan kamu azan. Lama sudah kami tidak mendengarkan itu." Saat itu Bilal melihat ke arah kubur Rasulullah. Dia menitikkan air mata lagi. Sesekali dia melihat ke menara dan dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak bisa melakukannya wahai Khalifah." Maka saat itu Abu Bakar pun tidak memaksanya karena itu adalah urusan hati. Karena urusan hati itu tidak bisa yang namanya dipaksakan. Tiba-tiba pada saat itu datanglah dua anak kecil sambil memegang tangan Bilal, yang satunya di kiri dan yang satunya di kanan. Anak kecil itu berkata, "Tukang azan kakekku telah datang." Terkagetnya Bilal pada saat itu karena
yang dilihatnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu gembiranya Bilal hingga dia mengadah tangannya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu dan telah engkau kirimkan kekasihmu ya Allah. Kemudian didirikan keduanya dan dijajarkan keduanya. Kemudian Bilal menjongkok. Sesaat melihat kakinya Sayyidina Husain, dan sesaat Bilal melihat ke wajahnya Sayyidina Hasan. Karena separuh ke atas tubuh Sayyidina Hasan itu sangat mirip dengan Rasulullah, dan kakinya Sayyidina Husain itu sangatlah mirip dengan Rasulullah. Dan kemudian Bilal tidak bisa menahan derayan air matanya lagi. Lalu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dan di saat dipeluk, karena anak kecil baru main, ada keringat di lehernya. Dan saat mencium keringatnya, Bilal berkata, "Ya Hasan, ya Husain, sungguh keringatmu mengingatkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Hasan dan Husain berkata, "Ya Bilal, kami ingin mendengarkan kamu azan." "Bilal, azan ya, sesekali kami ingin mendengarkan azanmu itu." Bilal pun bingung, lalu menoleh kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun mengangguk pada saat itu. Lalu Bilal pun berkata, "Hasan, Husain, tadi Khalifah Abu Bakar sudah menyuruh aku untuk azan, tetapi aku menolaknya. Sekarang yang minta engkau cucu Rasulullah. Aku tidak bisa menolak, sebab aku takut jika aku menolakmu, aku akan ditolak azan di hadapan Rasulullah nantinya." Inilah penghormatan para sahabat terhadap ahli baitnya Rasulullah. Mereka begitu menghormatinya ahli bait Rasulullah. Lantas sekarang kita malah mencaci maki daripada ahli bait Rasulullah. Bila takut ditolak azannya di hadapan Rasulullah nantinya, dikarenakan kalau dia menolak suruhan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lantas bagaimana hal dengan kita sekarang? Dan akhirnya Bilal siap, dan waktu sudah ditetapkan, dan orang-orang sudah menanti-nanti. Katanya Bilal mau azan lagi, dan orang-orang di sekitar telah datang, tetapi Bilal tidak terlihat karena banyak orang di sana. Maka saat waktunya telah tiba, berdirilah Sayyidina Bilal. Semuanya yang ada di sana yang tadinya gaduh terdiamlah semuanya. Saat Bilal melangkah, maka isak tangis pun menyelimuti orang-orang di sana. Di saat Bilal naik ke menara, orang-orang pun semakin kuat menangis hingga sampainya ke atas menara. Bilal pun menunggu isyarah daripada Abu Bakar yang bahwa waktu sembahyang telah tiba. Lalu kenapa yang ada di sana menangis? Dikarenakan naiknya Bilal itu, berjalannya Bilal itu, berdirinya Bilal itu sama persis perbuatan yang dilakukan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Karena itu semua mengingatkan mereka kepada Rasulullah pada saat itu. Abu Bakar mengisyarahkan, "Bilal, sudah waktunya." Bilal pun azan. Saat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang-orang pun semakin keras menangisnya. Orang yang di sekitar itu, baik di sekitar pasar dan lain sebagainya, yang mendengarkan suara azan itu, tiba-tiba mereka pun semuanya terkejut, dan mereka pun tiba-tiba datang sambil berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah datang lagi?" Maka sebahagian daripada mereka menjawab, "Oh tidak, itu bukanlah Rasulullah yang dibangkitkan, tetapi itu suaranya Bilal." Kenapa mereka bertanya seperti itu? Dikarenakan suaranya Bilal, rasa-rasanya tidak bisa lepas daripada Rasulullah. Lalu Bilal pun melanjutkan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Saat itu tangisan mulai menjadi-jadi, bahkan ada di antara mereka yang pingsan, hingga sampai kepada lafaz asyhadu anna. Waktu itu ingin mengucapkan Muhammad, dia menoleh ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di situ. Tapi pada saat itu cuma Abu Bakar yang ada di sana.
maka di saat ingin mengucapkan lafaz Muhammad, di dalam satu riwayat dia terjatuh, dan di dalam satu riwayat yang lain maka dikatakan dia terduduk pada saat itu. Dia tidak bisa melanjutkan lagi azannya, sehingga turunlah Sayyidina Bilal yang dibarengi tangisan orang-orang Madinah pada saat itu. Sayyidina Bilal tidak bisa melanjutkan azannya dikarenakan kerinduan dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga disebutkan Madinah tidak pernah menangis besar-besaran kecuali saat wafatnya Rasulullah yang pertama, sedangkan yang kedua waktu kedatangannya Bilal bin Rabah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina siratal mustaqim.